The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gui, Hindranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsendatama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Melanjutkan ke sesi berikutnya yang diisi oleh Coach Alfalak Arsendatama dengan moderator Coach Joshua Sutanto. Kepada Coach Joshua dipersilahkan. Oke, thank you semuanya. Wow, sales can be like magic when you know it ya. Karena penting itu, perspektif itu penting. Kita bisa lakukan yang namanya sales magic kalau di depan orang. Wih, gila bisa closingnya banyak ya. Nah, kita akan lanjut nih. Bagaimana kita mau cari tahu, tadi kita udah dapat semuanya. Ini master coach saya ini ya, guru-gurunya guru gitu ya. Coach Alfalak Arsendatama akan membedah bagaimana otak kita bekerja dan otak si calon customer kita bekerja. The brain science of sales ya. Karena kita perlu tahu juga bagaimana si lawan bicara kita, di calon customer kita, cara dia memproses otaknya seperti apa ya. So, saya memperkenalkan Coach Alfalak Arsendatama yang adalah Master Certified Coach of ICF, International Coaching Federation. Ini udah masternya ya, udah MCC ya. Saya aja belum ACC aja baru mau ya. Executive Coach dan entrepreneur juga dan author, tulis buku, founder of Coaching Indonesia ya. Thank you bahwa kita akan hari ini di studionya Coaching Indonesia dan CEO of Coaching Indonesia Technology. Wow, udah 2.600 coaching hours. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan teknik coaching sewaktu kita dealing sama customer supaya bisa makin closing lagi. Ya, so saya dari studio 2 di sini beralih ke studio 1 di Beyond Limit Studio di Studio Coaching Indonesia di kawasan Pondok Indah. Silakan, Coach Alfalak. Terima kasih Mas Joshua dan juga selamat bergabung buat rekan-rekan semua di sini ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana barusan Josh the Magic Man menciptakan satu ilusi dan ilusi itu ada kaitannya dengan persepsi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bawa persepsi itu ke dalam satu interaksi antara Anda sebagai seseorang ya, apakah Anda marketer, apakah Anda sales, apakah Anda coach, trainer atau siapapun dengan customer Anda. Dengan orang yang memang menjadi mendapatkan value dari Anda sebagai pemberi solusi. Dan nanti kita akan bicara banyak tentang otak ya, bagaimana otak itu bekerja dari sisi science, bagaimana otak itu sebetulnya banyak sekali memproses informasi. Dan ini saya pelajari sebetulnya secara pengalaman karena banyak sekali hal-hal yang saya temukan di mana ketika pertama kali saya bekerja, saya banyak sekali berinteraksi dengan mesin. Dulu saya lulusan dari engineer, kemudian saya berinteraksi dengan mesin, dengan komputer, kemudian saya mulai menyadari ternyata manusia itu juga nggak beda jauh dengan komputer, bisa diprediksi ya jenis-jenis keputusannya. Tapi juga karena ini manusia punya emosi, bisa mengubah yang namanya alur keputusan itu akibat informasi baru yang mungkin masuk ya, yang tidak diduga, dan bagaimana kita sebagai seseorang itu mampu membaca itu semua. Nah, ini yang nanti kita akan bicarakan. Nah, saya di sini juga ingin mengajak nanti rekan-rekan untuk merefleksikan bagaimana sebetulnya Anda berinteraksi sejauh ini ya dengan customer Anda. Nanti kita akan bicara banyak tentang brain science ya, bagaimana itu bekerja dalam satu proses sales sehingga kita tahu bagaimana memanfaatkannya, bukan kemudian kita justru dimanfaatkan. Ya, kadang-kadang otak itu memanfaatkan kita dan kita jadi nggak punya kontrol bagaimana
jenis keputusan dan pilihan itu diambil. Dan yang sayang sekali ya, otak ini kemudian dimanipulasi oleh pihak luar. Nah, saya ingin mengajak di sini rekan-rekan untuk melihat satu ilustrasi yang ini saya temukan ketika saya lagi nyetir di kawasan Jakarta Selatan dan saya menemui billboard ini. Dan di billboard itu mengatakan sesuatu. Kalau teman-teman di sini membacanya, ya, Ibu Kenny luar biasa, mengajar 10 kelas selama PJJ, pembelajaran jarak jauh ya maksudnya ya. Tapi selalu bersemangat. Aku yang cuma dengerin aja, udah capek. Ibu hebat. Dan saya ingin mengajak teman-teman, apa yang salah sebetulnya dengan pesan marketing ini? Ini adalah pesan besar ditaruh di billboard, dan saya memotretnya ketika saya lagi pulang dari kantor di tengah kemacetan. Saya potret ini karena menarik sekali pesannya. Pesan atau bahasa diterjemahkan oleh otak sebagai gambar dan perasaan yang lantas mempengaruhi perilaku. Si pembuat billboard tadi ingin mempengaruhi pembacanya, agar pembaca itu mengambil keputusan. Dan keputusan yang diinginkan adalah menjadi pelanggan dari penyedia jasa itu. Tapi saya di sini ingin mengajak teman-teman, ada itu yang salah ya. Jadi kata Mbak Mike, yang belajar bosan berarti kontennya tidak menarik. Ngedengerin itu capek. Gimana kita nanti bisa membuat konten marketing yang justru menginspirasi pembacanya? Bukan yang kemudian saya menyimpulkan di sini, muridnya yang capek, gurunya yang semangat. Muridnya yang capek, gurunya semangat-semangat aja. Artinya pesan marketingnya tidak sampai ke pelanggan. Nanti coba kita perbaiki ya, kalau kita adalah content marketer, kita akan perbaiki message itu setelah kita mengerti bagaimana caranya, bagaimana otak itu bekerja. Karena pada ujungnya kita sebagai marketer, sebagai sales, sebagai coach, ingin membantu pelanggan kita mengambil pilihan terbaik. Dan pilihan terbaik itu yang ingin disesuaikan juga dengan solusi terbaik yang nanti kita berikan. Kalau yang tadi artinya solusinya adalah gurunya yang semangat, muridnya gimana? Capek. Dan ini sebetulnya saya ketika membuat materi ini, saya juga merefleksikan diri. Saya lama bekerja di perusahaan ya, dari tahun 95 pertama kali saya bekerja. Dan saya banyak bergelut dengan mesin, dengan komputer tepatnya, menjadi programmer, menjadi UX designer yang mendesain interface dari pengguna aplikasi yang saya bikin. Dan tahun 2005 saya tertarik untuk terjun sebagai online marketer. Di tengah kesibukan saya bekerja, kemudian saya tertarik untuk mempelajari bagaimana konten marketing itu bekerja ya. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik karena saat itu dengan latar belakang teknologi saya memutuskan menekuni search engine optimization. Satu jenis online marketing di mana saya waktu itu jualan semua pokoknya saya jual melalui Google Ads. Saya mulai menjual KTA, obat kecantikan, kemudian juga bahkan sampai ke layanan untuk pengobatan jiwa. Semua produk saya research dan kemudian saya customize dalam satu search engine optimization untuk kemudian saya menjadi affiliate dari penyedia-penyedia jasa itu. Dan saya mengamati dari statistik ya, ada istilah namanya CTR. CTR ini adalah istilah click through rate. Kita bisa bikin iklan, berapa banyak iklan itu dibaca dan berapa banyak si pembaca akhirnya mengkliknya, itu tergantung dari tulisan yang kita pajang. Jadi saya belajar sebetulnya di situ bagaimana menulis sebuah marketing message yang efektif, yang bisa menarik orang untuk mengkliknya. Karena dari setiap klik, kemudian saya dapat komisi. Dan komisinya juga nggak kecil. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sehari-hari saya menekuni dunia online marketing dan sempat mau bikin e-commerce, tapi kemudian hidup saya agak berubah sedikit ya. Saya terjun sebagai coach sejak tahun 2007. Click through rate, bagaimana kita membuat satu pesan marketing yang kemudian menggiring pembacanya untuk mengklik dan kemudian mempelajari produknya. Dan di situ saya belajar banyak tentang bagaimana mengemas sebuah pesan. Sebagai ilustrasi begini,
Seandainya di sini Anda melakukan searching di Google, hilangkan jerawat. Dan kemudian muncul di sini ya, ada Google Ad, repot sama jerawat, ya. Kemudian muncul di urutan kedua, tips hilangkan jerawat. Muncul di urutan ketiga, hilangkan jerawat dalam 24 jam. Kira-kira sebagai pengunjung dari Google ini, Anda akan mengklik iklan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga, betul. Yang ketiga, karena yang pertama repot sama jerawat. Dia tidak menyediakan solusi, dia hanya meng-highlight masalah dari si calon pembeli. Yang kedua, tips hilangkan jerawat. Ini jualan atau mendidik. Ya. Kalau yang ketiga, hilangkan jerawat dalam 24 jam. Solusi langsung. Artinya dalam membuat satu pesan marketing pun, itu kita perlu mendalami apa yang ada di kepala si pembaca yang menjadi calon pembeli kita. Dan kalau balik lagi ke billboard yang tadi, ya, Ibu Kenny hebat, yang hebat gurunya. Muridnya capek. Gimana kalau itu kita ganti? Di paragraf paling akhir, kita ganti kalimatnya menjadi, Ibu Kenny hebat, aku yang ngelihat Ibu Kenny yang tadinya capek, sekarang pun jadi semangat belajar. Aku yang tadinya udah capek, terinspirasi ingin seperti Bu Kenny. Yang gak habis-habis bensinnya misalnya. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana bahasa itu mempengaruhi nantinya perilaku. Dan nanti kita tinjau ini dari sisi otak manusia. Dan untuk meninjaunya, saya ingin ajak Anda untuk melihat 3 rule. Rule yang pertama, the end goal. Apa yang sebetulnya customer inginkan dari kita. Yang ingin kita ketahui. Ketahuilah apa yang customer atau konsumen inginkan dari produk atau layanan yang Anda tawarkan. Anda tidak menjual produk yang Anda suka, Anda menjual produk yang konsumen Anda butuhkan. Dan mereka suka dengan itu. Ini rule yang pertama, jadi tidak sembarangan juga dalam membuat satu konten marketing. Customer itu maunya apa? Dan kita tuliskan dalam sebuah narasi. Karena narasi itu nantinya akan memprovokasi gambar dan perasaan dari orang yang membacanya. Rule nomor 2, ajukan pertanyaan. Ask questions. Nah, kalau di dunia coaching ya senjata satu-satunya seorang coach itu adalah mengajukan pertanyaan, tapi bukan soal pertanyaan yang diajukan. Tapi bagaimana pertanyaan itu lahir, ini yang lebih penting. Mengajukan pertanyaan ternyata terbukti meningkatkan peluang pembelian. Jadi kalau orang sales kebanyakan ngomong, ya kemungkinan besar salesnya akan gagal. Yang harusnya banyak berbicara adalah calon pembelinya. Dan bagaimana kekuatan dari pertanyaan ini ternyata mempengaruhi decision making di otak, ini yang diselidiki oleh para saintis di area behavioral science. Ternyata mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan membeli mobil baru, ya, meningkatkan angka pembelian 35%. Jadi tahun 1993 ada 3 saintis di Amerika Serikat yang melakukan research. Mereka mengajukan pertanyaan kepada 40.000 calon konsumen. 40.000 calon konsumen. Mereka ajukan satu-satu pertanyaan, pertanyaannya simple. Seberapa besar kemungkinan Anda membeli mobil baru dalam 6 bulan ke depan? Seberapa besar kemungkinan Anda membeli mobil baru dalam 6 bulan ke depan? Kemudian ada kan dialog di situ. 6 bulan kemudian di research. Ternyata ditemukan 35% ya orang yang tidak pernah berpikir untuk membeli mobil dalam 6 bulan itu ternyata beli. Dari pertanyaan survei. Dan ini membuktikan bahwa ya orang itu mungkin memang udah kepengen beli, tapi masih entah di mana gitu informasinya, mungkin masih di belakang otak sebelah mana gitu. Begitu ditanya oleh satu research, ya seberapa besar kamu akan beli mobil baru dalam 6 bulan? Informasi yang ada di belakang kepala itu kemudian muncul, keluar ke sini. Dan nggak hilang. Ingat bahwa bahasa itu mencetak gambar dan perasaan. Jawaban dari si calon konsumen ini nggak hilang di otak dia.
Dan ternyata 35% ya angka penjualan jadi naik. Dan ini yang juga terjadi pada diri saya. Karena sekitar tahun 2018 ada klien dari perusahaan otomotif dan saya nggak kepikiran mau beli mobil. Dan kemudian saya ditanya oleh salah satu peserta, Coach, sekarang pakai mobil apa? Saya jawab apa adanya. Oh itu udah 10 tahun ya? Terus iya juga ya udah 10 tahun ya. Terus kemungkinan besar mau beli mobil itu berapa banyak, berapa persen katanya. Tadinya saya nggak berpikir kayak gitu. Ya singkat cerita ya, nggak nyampe 6 bulan. Bulan depannya saya beli mobil baru. Meskipun bukan dari perusahaan otomotif itu. Tapi ada cerita di balik itu dalam satu proses ya ternyata saya jadi terpikirkan untuk beli mobil baru. Setelah saya ditanya sama peserta itu. Dan saya juga happy kok akhirnya saya punya mobil baru ya karena sudah 10 tahun juga itu mobilnya saya pakai kemana-mana. Dan disitulah sebetulnya kekuatan pertanyaan. Nah, kekuatan pertanyaan ini yang kita namakan kalau di dunia coaching, di dunia interaksi antar manusia, ini yang namanya powerful questioning. Saya belajar dari saya sebagai UX designer, kemudian saya marketer online, sampai saya menjadi coach, saya belajar yang namanya mengajukan pertanyaan. Mendesain sebuah interface itu nggak bisa sembarangan. Saya harus bertanya kepada banyak sekali orang. Menjadi online marketer, saya pun banyak bertanya. Dan untungnya karena online ya, jadi saya bisa kirim email, bikin survei, dan saya dapat semua message-nya. Kemudian saya membuat keputusan, pesan marketing seperti apa yang efektif. Menjadi coach juga sama. Dan saya belajar powerful questioning di sini. Kalau kita nggak bisa bertanya, artinya kita mengambil keputusan itu sembarangan, karena kita tidak tahu. Orang yang terpengaruh oleh keputusan itu sebetulnya menginginkan yang berbeda. Powerful questioning. Menjadi seorang sales, yang namanya kemampuan mengajukan pertanyaan itu penting untuk membangun komunikasi dengan konsumen. Dan siapapun sebetulnya ya, kita di sini sebagai profesi, apakah kita ini guru, apakah ini trainer, coach, konsultan, counselor semua, ya, kita tuh sebetulnya orang sales. Kenapa? Karena sales itu bukan soal menjual produk. Sales itu soal kita berinteraksi dengan orang, yang kemudian dia mendapatkan solusi dari kita. Sales itu tentang orang, bukan soal produk. Kebanyakan orang sales jualan produk. Padahal sales yang benar membangun kepercayaan, sehingga orang suka dengan solusi produk atau layanan yang diberikan dari engagement yang kemudian terjadi, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada komunikasi. Komunikasi hanya bisa terjadi kalau kita mengajukan pertanyaan yang powerful. Pertanyaan yang powerful Anda ajukan di momen yang tepat. Ya. Tidak yang hanya cuma sembarangan gitu ya, nanya. Nanya itu hanya bisa lahir kalau kita mendengarkan. Dan nanti saya akan berikan ya tips-tipsnya, karena tujuan dari mengajukan pertanyaan itu sebetulnya simple. Untuk mengetahui lapisan-lapisan informasi di balik ucapan, pikiran, dan emosi dari si calon pelanggan. Kalau orang sales, orang marketing hanya ngomong terus, ya, gimana kita ngasih kesempatan gitu kepada mereka untuk mengutarakan apa yang mereka butuhkan. Dan mengajukan pertanyaan itu pun ada tekniknya. Supaya kita bisa mengetahui lapisan-lapisan informasi di balik pikiran orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Dan ini yang sebetulnya ya setelah saya bedah, ini nggak gampang memang ya. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, apakah ini dalam kelas, ataukah ini dalam satu negosiasi, apakah ini dalam sales, apakah ini katakanlah mediasi dan macam-macam. Kita ingin mempelajari ya lapisan-lapisan informasi yang ada di balik pikiran orang yang sedang kita ajak berbicara. Dan lapisan-lapisan informasi itu ada di otak mereka yang kita ingin ekstrak. Apa aja? Pemikiran mereka, pertimbangan mereka, keinginan mereka, ketertarikan mereka, kebutuhan, harapan, dorongan, impian, hasrat. Ini yang kita ingin tahu jawabannya. Kalau kita tidak tahu jawaban dari ini semua,
Sales itu omong kosong. Kita hanya jualan. Dan itu pun cuma sekali. Habis itu nggak akan balik lagi. Nggak ada yang namanya repeat order. Karena mungkin ya orang membeli karena dia pertimbangan harga. Dan begitu kita naikin harga, dia nggak akan beli lagi dari kita. Orang mungkin membeli karena sebetulnya dia ingin sesuatu instan saat itu. Tapi begitu udah selesai, ya dia nggak akan balik lagi. Ini saya akan bedah ya yang berikutnya ya. Jadi orang sales, orang marketing, orang apapun ya, kalau kita mempelajari brand, bisakah kita mengetahui semua jawaban-jawaban ini? Yang ada di kepala orang yang sedang kita ajak berbicara. Dan saya belajar ini semua sebetulnya dari teknik-teknik coaching dan saya praktekkan ketika diminta untuk presentasi. Nggak langsung produk ini yang terbaik dan kita sudah menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar dan mereka puas, dadah. Ini yang mau beli siapa sebetulnya? Yang ngomong atau yang diajak ngomong? Padahal kalau kita mau menjual, kita ingin tahu ada apa di balik pikiran orang yang kita ajak ngomong itu. Apalagi kalau kita menjual layanan, sesuatu yang abstrak. Kalau barang ya, HP bisa dilihat, tapi kalau layanan itu semua yang sifatnya kualitatif, kepuasan, kemudahan, seberapa cepat, seberapa akurat, harga kadang-kadang masih bisa ya dikompensasi dengan pelayanan yang memuaskan. Dan untuk mendapatkan pengalaman kualitatif itu, kita ingin tahu ada apa di balik pikiran konsumen kita. Saya akan berhenti dulu di sini dan saya akan membaca beberapa pertanyaan yang ada di layar di sini ya, ada Mas Indra, where focus goes, energy flows. Nah, ini yang menarik. Kapankah energi kita itu mengalir dengan enak, dengan mulus ya? Ketika kita punya ketertarikan. Ketika seseorang tertarik, ya, maka energi dia akan mengalir ke situ. Kalau Anda tidak tertarik pada satu jenis film, berada di bioskop itu adalah siksaan. Saya pernah berada di bioskop ya, karena saya salah milih judul. Saya pikir itu bagus. Saya masuk, nonton filmnya, perasaan hidup saya lebih seru deh daripada film itu, dan saya keluar di 15 menit pertama. Kayaknya hidup saya lebih bagus kalau difilmin dibandingin film yang saya tonton. Saya tidak tertarik. Dan ketika saya memaksakan, coba deh nonton, coba deh duduk aja ya 5 menit lagi aja ya. Itu ya energi itu, aduh berat banget di situ. Energi saya tidak mengalir karena saya tidak tertarik. Mengetahui ketertarikan calon pembeli itu penting banget. Ketertarikan di sini. Ya. Mengetahui ketertarikan calon pembeli. Bagaimana kita bisa mengetahui itu kalau kita tidak mengajukan pertanyaan? Dan pertanyaannya yang seperti apa? Pertanyaan powerful, step by step nanti. Dan nanti saya akan tunjukkan, ya. Step by step. Pertanyaannya nggak ya langsung, kamu mau nggak ini barang saya yang paling murah di antara semua yang available di pasar? Orang kan curiga digituin, ya nggak? Meskipun benar gitu yang paling murah, tapi kan curiga. Ada apa nih? Gitu. Jadi ini yang memang nanti perlu kita jadikan sebagai satu seni. Kapan energi akan mulus mengalir? Ketika ada ketertarikan. Dan 2 jam itu bisa lewat kalau Anda beneran seneng. Ya. Seperti kata Einstein, ya 1 menit bersama dengan wanita cantik itu kok kayaknya 1 jam bersama wanita yang Anda sukai itu kok kayaknya ya hidup itu cuman kayak ngebalikin halaman doang ya, cepet banget gitu berlalunya. Tapi 1 jam Anda bersama dengan atasan yang menjudge Anda di penilaian appraisal, kayaknya kepengen kabur aja kan. Nah, maunya pooling, tapi kalau nggak closing jadinya pusing. Pusingnya pakai H atau pakai S double itu? Pusing kepala atau pushing? Nah gitu Mas Ajis ya memang ya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak sabar.
ketidaksabaran itu terjadi karena kita tidak tahu apa yang ada di kepala calon pembeli. Kalau kita tahu, step by step nantinya. Ya, dan ini ya satu proses pembelajaran yang jangka panjang sebetulnya ya, kemampuan untuk mendengarkan dan kemudian mengajukan pertanyaan powerful untuk kita mengetahui ada apa di balik otak si calon konsumen. Dan kalau mau disederhanakan dalam 4P. 4P dalam mengajukan pertanyaan powerful atau pertanyaan berbobot bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah problem. What is the problem? Dan yang namanya problem itu bukan hanya terkait sama isu ya, tapi salah satunya tentunya itu. Problem itu adalah masalah yang ingin diatasi oleh customer kita. Dan kebutuhan apa yang harus terpenuhi. Itu kita namakan sebagai problem. Apa sebetulnya yang coba mereka atasi? Yang hari ini mereka nggak punya solusinya. Apa yang sebetulnya mereka butuhkan saat ini yang mereka tidak dapat dari provider atau dari penyedia layanan yang lain? Apa yang mereka butuhkan? Kalau Anda punya kompetitor, banyak. Dan calon konsumen punya pilihan untuk memilih salah satu dari sekian banyak penyedia itu, ya, maka ada kebutuhan spesifik yang sebetulnya Anda ingin tahu. Karena semua kompetitor menyediakan barang yang sama, ya. Tapi ada kebutuhan spesifik yang konsumen inginkan. Makanya dia memilih dari sekian banyak provider misalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Setelah problem, possibility. Possibility itu adalah solusi yang unik yang memang dia cari. Dan solusi unik itu untuk kemudian memenuhi kondisi ideal yang dia impikan. Ini yang kita harus ketahui, karena solusi yang dia cari itu sesuatu yang kadang aneh ya. Orang tuh punya uang ya, tapi nggak mau ngeluarin uangnya. Karena alasan-alasan tertentu. Atau nggak punya uang hari ini, tapi dia mau pakai kartu kredit karena dia punya alasan-alasan tertentu. Dia mencari solusi untuk memenuhi kondisi ideal yang dia impikan. Jadi, nanti mengajukan pertanyaannya tuh simple. Pertanyaannya sebetulnya misalnya saya menjual layanan coaching kepada seorang ibu misalnya ya. Maka saya akan mengajukan pertanyaan ya, apa sebetulnya yang ibu ingin dapatkan dari coaching kita? Apa yang ibu hari ini nggak punya yang kemudian ibu ingin peroleh dengan mendapatkan layanan coaching? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kemudian perlu dicek nantinya ya. Di setiap tahapan-tahapan kita mengajukan pertanyaan dan kita dapat jawaban, are we in the same page? Itu kalau kita sedang dalam proses selling, kita nggak bisa maksa, nggak bisa nge-push kalau kita nggak berada di page yang sama dengan konsumen kita. Selalu lakukan check and recheck, are we in the same page? Lakukan konfirmasi, lakukan klarifikasi untuk memastikan kedua belah pihak itu berada di page yang sama. Kami dalam 2 hari ini sedang bernegosiasi dengan klien dan jenis negosiasi yang salah satu yang paling sulit lah. Ya. Ada banyak banget pertimbangannya, banyak banget. Pertimbangan harga, pertimbangan waktu, pertimbangan jumlah kliennya ya, macam-macam. Tapi ternyata pertimbangan harga itu tidak valid. Setelah didalami bukan soal harga. Pertimbangan yang lain ternyata tidak valid, dan itu 2 hari kami sampai ke kesimpulan itu setelah bolak-balik telepon, WA, meeting segala macam. Dan selalu kita lakukan konfirmasi dan klarifikasi, are we in the same page? Kadang-kadang awalnya mereka concern soal biaya, dan ternyata bukan soal itu. Dan kita klarifikasi lagi, jadi biaya nggak masalah ya Pak ya, kalau misalnya ada sesuatu yang lain misalnya. Ternyata iya. Kadang-kadang uang bukan masalah bagi pembeli untuk mengeluarkannya. Tapi ada alasan-alasan lain yang kita ingin ketahui. Are we in the same page dalam satu tahapan-tahapan percakapan? Dan tujuan dari proses selling, tujuan dari proses negosiasi adalah perubahan persepsi dari si konsumen itu. Dan ini yang harus dicek. Kalau kita punya durasi katakanlah 30 menit untuk memberikan presentasi,
goal kita adalah gimana si orang yang duduk di presentasi itu berubah persepsinya di menit pertama dibandingkan dengan menit terakhir. Dalam 30 menit bagaimana kita bisa membantu ya calon konsumen atau calon pembeli itu berubah persepsinya terhadap solusi yang kita ingin berikan. Dan ini yang ingin kita pantau dengan mengajukan pertanyaan tahap per tahap. Oke, nah ini saya ada pertanyaan ya. Nanti ada Q&A tapi ya juga ada pertanyaan bagus tuh kayaknya ya di atas dari Landmark Indonesia. Bagaimana mengeluarkan uang pembeli? Apa yang sebetulnya Ibu dapatkan dari coaching kita? Apakah ini on the same page? Ya betul, ya yang tadi. Ya. Bagaimana cari problem yang dimana produk yang kita tawarkan termasuk hal baru. Misalnya produk kita bisa membantu dia menghemat electricity bill hingga puluhan bahkan miliaran rupiah. Yang terakhir ya step by step. Memang ingin nantinya nggak bisa langsung jualan, ya. Tapi kita ketahui problem apa yang mereka punya sekarang dari produk yang mereka gunakan. Apa masalah-masalah yang mereka hadapi dengan produk yang sekarang. Dan seandainya ada solusi yang lebih baik, itu solusi yang seperti apa yang mereka harapkan. Jadi step by step, dan di setiap step itu kita lakukan konfirmasi dan klarifikasi. Apa aja yang jadi pertimbangan dalam membeli sebuah produk? Mau berapa lama produk itu digunakan? Karena kadang-kadang ya orang hanya persepsinya nih ya, beli produk murah. Tapi tidak berpikir bahwa produk yang murah itu ternyata mahal perawatannya dalam jangka panjang. Nah, are we on the same page? Dan apakah ada perubahan persepsi di menit pertama hingga menit terakhir pada saat kita bernegosiasi atau menjual? Gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan? Ini dari Mas Joshua sudah nongol juga. Silakan Mas. Ini baru dengar ini ilmunya dari gunung ini ya. ilmu bisa terbang ini ya. Oke, so saya akan bantu pilihkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tadi yang ini udah terjawab ya, Coach ya. Bagaimana uang pembeli ini ya? Ayo, boleh tulis yuk. Sambil juga ditulis AHA-nya dan question-nya, pertanyaan apa dari Brain Science of Sales ini ya. Iya. Nah, ini dia. Oke. Oke, boleh turunin dikit? Ya. Bagaimana cari Ya, boleh turunin sedikit? Boleh turunin sedikit? Ya. Oke, bagaimana cari problem yang dimana produk yang kita tawarkan itu termasuk hal baru. Ya, misalnya produk kita bisa membantu dia menghemat electricity bill hingga puluhan bahkan miliaran rupiah. Tapi mereka nggak perlu penghematan karena mereka budgetnya tidak bermasalah dan offering kita langsung di-cut. Itu gimana ya? Nah, ini. Iya. Ya, itu yang tadi dijawab Mas Joshua. Jadi memang harus step by step. Gimana kita bisa mengetahui alasan yang existing sekarang. Keuntungan apa sih yang dia peroleh? Dan seandainya ada solusi yang lebih baik, solusi yang seperti apa yang dia cari. Dan solusi itu bisa diperoleh dari mana? Ya, jadi step by step. Ada yang namanya istilah di sini, creating awareness. Gimana customer kita itu ingin kita bantu menyadari ada yang lebih baik, yang menjadi solusi jangka panjang misalnya. Di mana dia bisa menghemat miliaran rupiah katakan ya. Tapi memang dari kita juga perlu nantinya menyediakan solusi yang sifatnya short term, sehingga dia tidak kehilangan benefit dari menggunakan produk yang existing sekarang. Dan solusi yang short term ini hanya bisa muncul dari proses conversation atau percakapan. Karena bisa macam-macam nanti solusi yang sifatnya short term. Apakah bayarannya dicicil, apakah ini servisnya itu dipaketin kecil-kecil segala macam, nggak langsung bayar gede ya. Nah hal-hal seperti itu hanya bisa muncul kalau kita melakukan conversation atau percakapan yang powerful dengan calon klien kita. Nah ini dia ya. Gimana Mas Jos, mau kita banyak Ihsan. itu ya? Ini dulu tim kita ini. Oke, ada pertanyaan lain?
Pertanyaan lain kita pilihkan. Nah, ini. Bagaimana cara membuat negosiasi yang terlanjur buruk, namun kita harus secara cepat membuat menjadi baik dan suasana berubah baik. Maksudnya mungkin negosiasinya udah gontok-gontokan tuh, ada yang saya 100 nggak mau lu 60 udah sudah gitu mungkin ya. Maksudnya, nah itu gimana menenangkan dan merubah mereka, Coach Al? Ya jadi sebetulnya ketika negosiasi berjalan, apa sih yang terjadi? Yang terjadi yang sederhana yang tadi sebetulnya ya, negosiasi itu berkaitan dengan bahasa kan ya, bahasa yang digunakan. Dan bahasa yang digunakan ini punya dua arti. Ada bahasa yang kemudian memprovokasi pikiran, ada ide atau ada gagasan, insight, ada juga bahasa yang kemudian memprovokasi emosi. Dan pikiran ini yang nanti muncul dalam bentuk gambar, ya, dan juga perasaan. Kalau ini dari emosi gitu. Nah, ketika negosiasi itu ternyata alot dan cenderung ngotot-ngototan, stop dulu negosiasinya dan ajukan pertanyaan, are we on the same page? Karena page itu masing-masing pasti kalau kondisi alot itu beda. Yang satu soal harga, yang satu soal cicilan, yang satu soal apa lagi, banyak banget. Are we on the same page? Itu dulu, dan jawabannya pasti no kan, karena kondisinya alot. Maka kemudian ajukan pertanyaan, apa sih yang jadi concern di sini buat Anda? Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dari emosi yang netral. Apa yang jadi concern di sini? Apa sih yang sebetulnya Anda butuhkan? Solusi apa yang sebetulnya Anda mau? Gitu ya. Dari situ, dari jawaban itu, kemudian kita berpikir seandainya bisa ada kompromi atau saling mengkompensasi. Itu hanya bisa keluar kalau dari diri kita juga netral ya. Maksudnya emosi itu tidak mempengaruhi. Soalnya kalau udah mempengaruhi itu bukan negosiasi namanya. Negosiasi itu bukan seperti adu tinju. Siapa yang kuat, siapa yang besar, dia akan menang. Negosiasi itu seperti berdansa. Jadi win-win. Jadi satu kemana, satu ngikutin. Ya, are we on the same page? Itu namanya negosiasi. Dan kalau berjalan alot, ya, dan tidak ada lagi nanti yang berdansa, itu memang harus berhenti berdansa dulu dan cek, ya, kaki kita sama nggak, gitu. Dan ini membutuhkan kenetralan emosi nantinya. Takutnya udah injek-injekan ya, Coach ya. Aduh, kalau main salsa kan harusnya ceweknya yang ikut ya, cowoknya yang harus bikin move. Iya. Malah cowoknya yang diem misalnya, ceweknya kan jadi nggak bisa nantinya. Sama ya di sales juga harusnya berarti si kitanya yang harus mendrive ya. Mendrive dengan pertanyaan ya, Coach Al ya. Iya, iya. Oke, ini Kita yang pertanyaan bagus juga dari Pak Usman. Bagaimana cara mengetahui lapisan informasi di balik pikiran dan emosi seseorang? Wah, ini udah dalam nih. nggak dalam. Beda. Intinya kan bagaimana kita mengetahui ini yang ada di layar saya, ya. Semua informasi yang ada di otak dia. Gimana kita bisa tahu? Pemikiran, keinginan, pertimbangan, dorongan, dan macam-macam. Kita hanya bisa tahu kalau orang itu ngomong kan. Jadi cara mancingnya adalah pertama kali memang ajukan pertanyaan powerful di sini. Jadi bertanya, kemudian setelah itu mendengarkan, kemudian setelah itu merespon, kemudian bertanya lagi. Dan bertanyanya ini yang menggunakan yang tadi, untuk mengetahui pemikiran dia. Dan biasanya ya kita mengajukan pertanyaan simple, ya, apa yang kamu butuhkan? Apa sih yang sebetulnya kamu cari? Ya. Apa yang sebetulnya kamu ingin atasi? Dan dari jawaban dia kita dengarkan, nanti kita dapat yang namanya kata kunci. Kata kunci itu yang di follow up menggunakan pertanyaan berikutnya. Dan itu kalau kita punya katakanlah satu halaman kosong gitu ya, ketika lagi percakapan itu berlangsung, kita catat, oh iya kebutuhannya X, keinginannya Y. Dan harus ngebedain, keinginan dan kebutuhan kan beda. Kebutuhan juga ada yang sifatnya fisikal, ada yang sifatnya mental.
Saya ingin beli mobil karena saya butuh kendaraan dari kantor dari rumah ke kantor. Saya butuh kendaraan. Tapi apa artinya kendaraan buat saya? Karena saya bisa beli kendaraan yang murah, yang mahal, bahkan yang super mahal. Nah, itu kan harus diketahui, ya. Nah, kemampuan orang sales untuk mengetahui lapisan-lapisan itu nanti dari informasi-informasi yang dipetakan melalui pertanyaan powerful. Apalagi di sini. Ya, ini ilmunya memang mesti ilmu coaching ya. Nah, kalau kalau teman-teman yang tertarik seorang sales bisa mau menjadi eh, bisa menggunakan teknik coaching dalam menjual ya. Nah, itu gimana tuh, Coach Al Falak? Di coaching ya atau di mana? Ini saya mau langsung aja masuk ke ini ya, artinya ya, ke rule nomor 3. Ya. Hmm. Ke rule nomor 3. Karena disinilah sebetulnya kemampuan coaching itu sangat-sangat penting. Rule nomor 3. Rule nomor 3 ini agak kontroversial. You are the product. You are the product. Kita sebagai orang sales, sebagai orang marketing, sebagai coach, trainer, fasilitator, kita adalah produk. Dan ini tadi ada yang nanya, apakah mau nyoba langsung ya, kalau customer itu maunya nyoba langsung atau presentasi gitu ya. Enggak masalah, karena produknya adalah kita. Kalau saya menjual coaching, coaching bukanlah produk saya. Produk saya adalah diri saya, yang kebetulan dipaketkan melalui layanan coaching. Jadi you are the product. Dan kalau you are the product, don't sell your product, sell yourself because you are the product. Dan ini agak radikal dan kontroversial, tapi juga menggugah. Kalau Anda adalah produknya, maka Anda ingin berkata dan bertutur dengan sopan, kan? Anda pun ingin menjaga emosi, karena Anda adalah produk sendiri. Anda adalah solusi bagi customer Anda. Dan kalau Anda adalah produk dan solusi bagi customer Anda akan datangi mereka hanya untuk mengatakan bahwa Anda peduli. Jangan sampai jual, duitnya udah dapet, Anda pergi. Barangnya rusak, Anda susah dihubungi. Dijamin ya orang itu nggak akan beli lagi. Iya, iya. You are the product, you are the solution for your customer. Jadi perubahan mindset inilah yang kemudian menjadikan diri kita ini sebagai seseorang yang berharga di mata konsumen kita. Dan kalau melihat di layar di belakang saya di sini, ya, ini sebetulnya ada hal yang salah di kebanyakan pemain sales atau marketing atau bahkan di dunia coaching pun ya. Sebetulnya ada yang salah. Membedakan antara goal versus result. Kegagalan pelaku sales hampir 99% akibat salah menginterpretasikan antara result atau hasil sebagai goal. Salah menginterpretasikan result itu adalah goal dia. Salah menempatkan ya hasil itu sebagai tujuan dia. Hasil dalam bentuk rupiah segala macam itu bukan tujuan. Result dengan goal itu dua hal yang sama sekali beda. Kalau ada orang nanya gini, apa goal Anda sebagai sales? Dan jawaban dia biasanya ya dalam dia menjawab begini. Goal sales saya dalam 1 bulan ini mau closing 100%. Itu bukan goal. Itu adalah result. Goalnya sebagai orang sales yang baik adalah di bulan ini saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen saya dari diri saya yang memang knowledgeable. Itu adalah goal dia. Hasilnya dalam bentuk nanti 100% penjualan. Akan ngikut hasil itu dari goal yang dia set yang sifatnya inspiring. Jadi kadang-kadang ngebedain antara goal dengan result itu aja udah salah, ke belakang-belakangnya salah. Goal Anda dalam negosiasi itu apa? Bukan menang. Karena goal lawan Anda juga ingin menang. Goal Anda dalam negosiasi adalah, katakanlah ya, banyak kan bisa aja membangun interaksi yang positif. Memberikan edukasi tentang
solusi Anda. Mau dibeli, nggak dibeli, silahkan. Satu hari mungkin dia balik lagi ke saya. Goal Anda dalam negosiasi adalah bisa jadi meninggalkan impresi kepedulian itu di mata konsumen Anda. Mau menang, mau kalah, saya sudah meninggalkan sesuatu yang melekat di memori dia. Kalau udah kayak gitu, goalnya kayak gitu, maka Anda akan mendengarkan concern dia. Anda akan mengajukan pertanyaan dari ketulusan hati untuk mendapatkan apa sih yang dia butuhkan. Apa yang mendorong dia segala macam. Ya, jadi ini yang nanti kalau saya bawa ke slide yang terakhir itu begini. Intinya, gimana kita menavigasi sebuah percakapan sales. Disinilah kita ingin perlu punya mindset intentional thinking. Dan itu bisa dimulai dari dua hal, yaitu persona, ya itu yang pertama, dan word. Persona, kebanyakan dari kita tahu ya, who are your customers? Kebanyakan dari kita tahu. Tapi yang pertanyaan yang kedua, kebanyakan dari kita tidak mengajukannya. Who are you for your customers? Siapa pelanggan Anda tahu. Tapi siapa Anda bagi pelanggan Anda tidak pernah mendefinisikan itu. Worth, ya, how do you value your customer? Ya. Seberapa besar Anda menghargai customer Anda? Ditambah lagi, seberapa besar harga yang Anda ingin peroleh dari customer Anda. Kalau ini sudah didefinisikan, maka akhirnya kita bisa istilahnya show up kepada konsumen kita dari diri kita yang terbaik. Bukan soal menjual, tetapi bagaimana kita membangun kepercayaan. Bukan soal kita untung, tetapi bagaimana customer juga untung dari solusi yang kita berikan. Jadi ada banyak hal yang nanti bisa kita explore kalau memang kita mengetahui bagaimana otak ini bekerja dalam mengambil keputusan, apakah itu membeli atau tidak membeli. Ya, jadi saya tutup dulu sampai di sini ya, karena ini sebetulnya materi banyak banget ya, teman-teman. Mantap. Ya, info terakhir berarti kalau mau lanjutin, mau tahu lebih lanjut, Coach Al, gimana caranya? Boleh kasih info sedikit? Jadi ada satu program di kami yang memang itu kami berikan kepada teman-teman. Ini kita punya ada satu layanan ya. Ini ada solusi coaching yang bisa didapat secara online dan ada platform VC Coach. Di platform VC Coach itu teman-teman bisa mencari coach ya dan dapatkan satu sesi coaching gratis ya, satu sesi coaching gratis. 45 menit bahkan kadang-kadang bisa 1 jam loh gratisnya dari coach yang tersedia di aplikasi ini. Dan melalui aplikasi ini nanti Anda bisa memilih mau coach karir, mau coach sales, mau coach bisnis, coach leadership, parenting, wellness, bahkan coach percintaan itu tersedia semua di sini ya. Percintaan itu relationship ya. Itu Artinya nggak ada ya, semua ada ya. mau cari jodoh, mau Anda sehat ya, ada wellness tuh. Wellness coach juga ada di sini. Dan silakan nanti download aplikasinya di App Store ataupun di Google Play Store. Dan nanti Anda setelah download ya sign in atau sign up di situ dan dapatkan satu coaching for free buat Anda dengan mengklik ada banner Rebound Yourself in Career, Business and Life. Kalau Anda sudah mendownloadnya, nanti ada banner itu ya di halaman depan, diklik aja di situ, nanti Anda diminta untuk mencari coach yang cocok buat Anda. Pilih dari semua coach yang ada dan nanti dapatkan 1 kali sesi coaching gratis ya. Dan tidak ada pemaksaan nanti mau lanjut atau enggak, yang penting Anda mengalami, dapatkan experience bagaimana coaching itu bekerja. Ya, dan itu terbuka bagi siapapun ya di mana aja ya karena memang sifatnya sudah platform digital. Gitu Mas Joshua. Mantap sekali dan pastikan pilih saya. Ada di situ. Enggak. Ada banyak ya, ada banyak coach-coach yang hebat. Ada banyak. Thank you banget Coach Al Falak Arsenda Tama. Kita belajar banyak di sore hari ini. Langsung aja kita ke episode berikutnya, Next Avenger ya.